Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya mahasiswa Universitas Nasional. Nama saya Muhammad Rafiq Saifullah. NPM saya 20700651602 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya diberikan tugas UAS oleh Bapak dosen penguji, yaitu Bapak Novi Dian Natasya, Eskom MMSI, dari kelas mata kuliah Rekayasa Sistem Berobjektifikasi. Di sini yang pertama dari NPM saya itu ganjil, yang terakhir 3 itu ganjil. Ada 2 soal, yaitu yang pertama diagram dalam pemodelan objek terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu struktural diagram dan behavioral diagram. Nah, berikan penjelasan perbedaan diagram yang dimaksud. Nah, sebelum itu kita jelaskan dulu dari awal ya. Di sini kita jelaskan yaitu UML diagram terbagi menjadi beberapa jenis, dan masing-masing diagram memiliki tujuan yang berbeda. Terlepas dari apakah diagram tersebut dirancang sebelum implementasi atau sesudah implementasi, atau sebagai bagian dari dokumentasi. Nah, 2 jenis kategori paling luas yang mencakup semua jenis lainnya adalah behavioral UML diagram dan struktural UML diagram. Nah, sama seperti namanya, beberapa UML diagram digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan struktur dari suatu sistem atau proses. Nah, sedangkan yang lain menggambarkan perilaku ataupun behavior sistem, aktor, dan komponennya. Nah, behavioral diagram menunjukkan apa yang harus terjadi dalam suatu sistem dan menggambarkan bagaimana objek-objek berinteraksi satu sama lain. Nah, untuk menciptakan sistem yang berfungsi, di sini kita jelaskan ya, berikut diagram-diagram yang termasuk ke dalam behavioral diagram nih. Yang pertama itu adalah ada activity diagram, kedua use case diagram, yang ketiga interaction overview diagram, yang keempat timing diagram, yang kelima state machine diagram, yang keenam communication diagram, yang ketujuh sequence diagram. Nah, kita jelaskan dulu yang pertama, yaitu activity diagram, yang itu merupakan UML diagram yang paling penting untuk menggambarkan proses bisnis dan urutan-urutan aktivitas dalam sebuah sistem agar lebih mudah dipahami. Nah, prosesnya berfokus pada serangkaian aktivitas dan bagaimana aktivitas tersebut dapat berhubungan dengan awal dan akhir yang jelas, serta terdapat dedication atau keputusan yang mungkin terjadi pada sistem. Nah, activity diagram ini dibuat berdasarkan sebuah use case atau beberapa use case dalam use case diagram. Nah, kita masuk yaitu use case diagram ini hubungannya antara fungsionalitas sistem dengan aktor internal eksternal dari sistem. Nah, use case ini tidak menjelaskan secara detail tentang penggunaan use case, tetapi hanya memberi gambaran singkat hubungan antara use case, aktor, dan sistem. Nah, namun use case diagram digunakan untuk menganalisis persyaratan sistem tingkat tinggi. Nah, yang ketiga itu interaction overview diagram. Diagram ini adalah salah satu diagram yang paling kompleks karena merupakan salah satu untuk visualisasi kerjasama antara activity diagram dengan sequence diagram. Nah, interaction overview diagram ini dapat dianggap sebagai activity diagram di mana semua aktivitas diganti dengan sedikit sequence diagram, atau bisa juga dianggap dengan sebagai sequence diagram yang rinciannya dengan notasi activity diagram yang digunakan untuk menunjukkan aliran pengawasan. Yang keempat, timing diagram. Timing diagram adalah bentuk lain dari interaction diagram, di mana fokus utamanya lebih ke waktu. Sebuah timing diagram merupakan bentuk khusus dari sequence diagram. Perbedaan antara timing diagram dan sequence diagram adalah sumbunya dibalik, sehingga waktu meningkat dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dan lifeline ditunjukkan ke dalam kompartemen terpisah yang disusun secara vertikal. Yang kelima, state machine diagram, atau disebut juga sebagai state chart diagram, merupakan diagram untuk menggambarkan transisi dan perubahan keadaan. Nah, dari satu ke state lainnya.
Suatu objek dalam suatu sistem dinamakan state machine karena diagram tersebut pada dasarnya adalah mesin yang menggambarkan beberapa keadaan suatu objek dan bagaimana objek tersebut berubah berdasarkan kejadian internal ataupun eksternal. Yang keenam, communication diagram. Disebut juga kolaboratif diagram. Fokus utama diagram itu adalah komunikasi antar objek. Diagram ini menggambarkan struktur organisasi dari sistem dengan pesan yang diterima dan dikirim. Dalam communication diagram yang dituliskan adalah operasi atau metode yang dijalankan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Secara keseluruhan, oleh karena itu dapat diambil dari jalannya interaksi pada semua sequence diagram. Nah, sequence diagram ini merupakan diagram UML paling penting karena menggambarkan urutan pesan dan interaksi yang terjadi antara aktor dan objek. Aktor dan objek hanya dapat aktif bila diperlukan atau ketika objek lain ingin berkomunikasi dengannya. Nah, dalam UML, objek pada sequence diagram digambarkan dengan segi 4 yang berisi nama dari objek yang digarisbawahi. Pada objek terdapat 3 cara untuk menamainya, yaitu nama objek, dan objek dan kelas dan nama kelas seperti itu. Nah, di sini ada contohnya. Tahu di sini. Diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case diagram dan memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu di dalam use case. Tujuan utamanya adalah mendefinisikan urutan kejadian yang dapat menghasilkan output yang diinginkan. Jadi perbedaan dari struktural diagram dan behavioral diagram yaitu diagram digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan struktur suatu sistem atau proses. Nah, itu menggambarkan perilaku behavior. Beda lagi, kalau struktural diagram itu dia terjadi dalam suatu sistem dan menggambarkan bagaimana objek berinteraksi satu sama lain untuk menciptakan sistem yang berfungsi. Gitu. Oke, soal yang kedua yaitu Rational, ROS, dan Power Designer merupakan tools yang dapat digunakan untuk menggambarkan diagram UML. Jelaskan perbedaan kedua tools tersebut. Oke, di sini kita jelaskan dulu Rational ROS itu apa ya. Rational ROS itu tools pemodelan visual untuk mengembangkan sistem berbasis objek yang handal untuk digunakan sebagai bantuan bagi para pengembang dalam melakukan analisis dan perancangan sistem. Nah, Rational ROS mendukung permodelan bisnis yang membantu para pengembang memahami sistem secara komprehensif. Ia juga membantu analisis sistem dengan cara pengembang membuat diagram use case untuk melihat fungsionalitas sistem secara keseluruhan sesuai dengan harapan dan keinginan pengguna. Kemudian ia juga menuntut pengembangan untuk mengembangkan interaction diagram untuk melihat bagaimana objek-objek saling bekerja sama dalam menyediakan fungsionalitas yang diperlukan. Dalam Rational ROS, pemodelan adalah cara melihat sistem dari berbagai sudut pandang. Ia mencakup semua diagram yang dikenal dalam UML. Aktor-aktor yang terlibat dalam sistem use case, objek-objek, kelas-kelas, komponen-komponen, serta simpul-simpul penyebaran. Model juga mendeskripsikan rincian yang diperlukan sistem dan bagaimana ia akan bekerja, sehingga para pengembang dapat menggunakan model itu sebagai blueprint untuk sistem yang akan dikembangkan. Power Designer adalah software tools dengan pendekatan model driven yang digunakan untuk menyelesaikan bisnis dan teknologi informasi. Tools ini merupakan enterprise modeling yang membantu mengimplementasikan enterprise arsitektur dan membawa lingkungan manajemen metadata yang kuat untuk siklus hidup pengembangan aplikasi. Power Designer ini menggabungkan beberapa teknik pemodelan standar seperti UML, bisnis proses modeling, dan pemodelan data. Dalam implementasinya, perangkat lunak ini dapat digunakan secara bersama-sama dengan lingkungan pengembangan terkemuka seperti Net, Workspace, Power Builder, Java, Eclipse. Perangkat lunak ini dapat digunakan untuk membuat model analisis bisnis dan proses desain formal untuk siklus pengembangan perangkat lunak tradisional. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kurang dari
jawaban tersebut. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera.